Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adisti Khoirunisa Putri dengan NIM 121600005. Saya dari kelas 2E jurusan Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membahas tentang uji Friedman, mata kuliah statistik inferensial. Nah, di sini ada apa itu uji Friedman? Uji Friedman pertama kali diperkenalkan oleh Friedman pada tahun 1937. Metode ini dianalisis minimal menggunakan data yang diukur dalam skala ordinal. Bila data yang terkumpul berbentuk interval atau rasio, maka data tersebut harus diubah ke dalam data ordinal. Metode uji Friedman ini digunakan untuk menguji kesamaan pengaruh perlakuan tetap dari dua atau lebih populasi. Di sini ada asumsi-asumsi pada uji Friedman. Yang pertama, data diukur paling sedikit dalam skala ordinal. Terus, data terdiri dari R buah sampel atau blok berukuran T yang paling bebas. Nilai pengamatan ke I dalam sampel atau blok ke J disebut C kuadrat IJ atau XIJ. Terus ini variabel yang diambil ini harus kontinu. Lalu tidak ada interaksi antara blok-blok dan perlakuan-perlakuan. Lalu nilai-nilai pengamatan dalam masing-masing blok boleh diperingkat menurut besarnya. Yang terakhir, sampel-sampel yang mendapat perlakuan tidak saling bebas terdapat pada dua keadaan, yaitu sebuah sampel mengalami beberapa T kali pengukuran atau beberapa sampel mengalami pencocokan, menurut Murty. Nah, di sini juga ada distribusi sampling. Nah, ini N-nya itu banyak baris, K-nya ini banyak kolom, dan RSJ-nya ini adalah jumlah ranking dalam kolom. Nah, di sini juga ada kriteria uji. Nah, kriteria ujinya ini seperti ini. Lalu, nah, ini ada contoh kasus. Soalnya ya ini 7 orang juri telah menilai 5 orang koki. Nilai berbentuk ranking, nilai 1 adalah yang terjelek hingga ranking 5 adalah yang terbaik. Nah, hasilnya ini seperti ini. Lalu, apakah penilaian juri terhadap kelima masakan itu sama? Nah, di sini kita akan analisis menggunakan SPSS. Nah, ini adalah aplikasi SPSS. Seperti biasa kita masukkan nama-namanya, kan tadi tuh ada, di soal tuh ada 5 koki, berarti kita tulis koki 1, koki 2, koki 3, koki 4, koki 5. Dan untuk desimal kita nolkan semuanya, lalu untuk measure-nya ini ordinal semuanya. Nah ini tuh di variable view, lalu setelah itu kita pindah ke data view. Nah, di data view ini kita masukkan data-data yang terdapat pada soal tadi. Kita input. Nah, ini jika sudah di-input. Lalu, setelah itu, kita ke menu Analyze, Non-Parametric Sample, Non-Parametric Test, lalu ke Legacy Dialog, ke K-Relate Sample. Kita klik. Nah, yang koki-koki ini tuh kita yang asalnya dari sini kita pindahkan ke test variables. Nah, menggunakan ini ya, apa sih panah? Kita ubah. Ini kan udah di sini. Lalu kita klik statistik. Nah, di sini kita checklist yang deskriptif. Lalu kita continue. Nah, setelah itu kita harus pastikan di sini kita checklist yang Friedman, lalu oke. Nah, setelah itu akan keluar output.
Nah, outputnya tuh seperti ini. Nah, ini adalah output yang tadi. Di sini ada deskripsi statistiknya. Terus di sini ada nih, ini fitment testnya. Ini koki 1 segini, koki 2 segini, koki 3 segini, koki 4 segini, koki 5 segini. Dan ini tes statistik. Nih, N-nya ini 7, Chi-square-nya ini 15,543. Dan untuk DF-nya ini 4, lalu untuk sig-nya ini 004. Nah, lalu kita uji hipotesis statistiknya. Nah, di sini hipotesis statistiknya ini H0, R1 sama dengan R2, R3 yaitu tidak terdapat perbedaan penilaian juri terhadap kelima masakan, sedangkan yang H1-nya ini terdapat perbedaan penilaian juri terhadap kelima masakan. Nah, untuk alfanya ini 5%, dan di sini juga ada kriteria uji. Nah, kriteria ujinya ini H0 ditolak jika Chi-square-nya ini Chi-square hitungnya ini lebih besar dari Chi-square tabelnya atau p-value-nya ini lebih kecil dari alfa. Nah, berdasarkan hasil output SPSS tadi, diketahui bahwa Chi-square hitungnya ini tadi itu 15,543 dan untuk Chi-square tabelnya ini 5,99. Jadi Chi-square hitungnya ini 15,543 lebih besar dari Chi-square-nya sama dengan 5,99 atau p-value-nya ini 0,0004 lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini maka H0 itu ditolak. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penilaian juri terhadap kelima masakan. Nah, mungkin seperti itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.